Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mentutorialkan yaitu untuk membuat pengumuman kelulusan dengan cara online dan sifatnya tetap terjaga kerahasiaan. Bagaimana caranya? Mungkin secara manual untuk pengumuman secara online bisa kita buat PDF, kemudian kita berikan ke masing-masing siswa lewat WA ataupun lewat media sosial lainnya. Tetapi kalau dalam kondisi siswa itu banyak secara massal, maka tidak mungkin kita akan menyampaikan satu persatu menggunakan WA, karena ini dirasa secara kerahasiaan akan kurang. Karena itu mari kita belajar bersama, sharing mengenai cara pembuatan pengumuman kelulusan secara online dengan menggunakan media Google Form, Google Doc, dan Google Spreadsheet. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu di web kita, yaitu pengumuman yang nantinya akan kita gunakan untuk pembuatan pengumuman online. Yang pertama kita siapkan dalam bentuk Word seperti ini. Ini saya sudah siapkan untuk pengumumannya seperti ini. Nah, nanti yang akan kita setting itu adalah di bagian nama siswa, tempat tanggal lahir, kemudian kelas. Untuk kelas ini kita mungkin, karena yang kita gunakan itu adalah kelas 12, yang akan kita beri itu kelas 12, kita tulis saja langsung kelas 12. Kemudian nanti untuk kompetensi kalian sesuai dengan kompetensi kalian siswa tersebut. Kemudian nomor induk siswa, nomor induk siswa nasional, kemudian dinyatakan lulus dan tidak lulus. Yang ini yang nanti yang akan kita setting di Google Spreadsheet di sheet respon. Ini setelah kita siapkan seperti ini form pengumuman kelulusan dalam bentuk Word seperti ini. Kemudian kalau sudah, ini kita save. Kita save terlebih dahulu. Saya coba kita save di coba lulus. Kemudian kalau sudah kita save begini, langkah selanjutnya adalah membuka Google Drive kita. Word yang tadi kita buat, kita masukkan ke drive kita. Kita upload file terlebih dahulu. Untuk memudahkan kita buat folder terlebih dahulu, folder baru. Kita kasih folder baru dengan judul coba lulus. Untuk memudahkan kita nanti mencari, kita buat terlebih dahulu foldernya. Dan kalau sudah, kita buat folder ini, kita buka foldernya.
kita buka. Dan kalau sudah kita buka ini masih kosong karena belum ada file yang kita masukkan. Baru kemudian kita masukkan file yang dari Word tadi, klik plus, tanda plus ini, kemudian klik upload file. Kita cari file yang akan kita upload tadi, yaitu coba lulus tadi di drive kita. Jadi ada di sini, kita klik, kita open, kita masukkan ke drive kita di folder coba lulus. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Kemudian kalau sudah masuk seperti ini, kita coba untuk membuka Word ini. Akan kita jadikan menjadi Google Doc. Caranya kita buka terlebih dahulu. Oke, bentuknya seperti ini. Ini kebetulan tidak morat-marit, ya. Tinggal kita buka dengan Google Doc. Buka dengan Google Doc. Setelah kita buka dengan Google Doc kita, nanti akan muncul seperti ini. Setelah nanti muncul di Google Doc kita, nanti baru kita setting yang nanti akan kita aplikasikan ke email siswa, yaitu sesuai dengan identitas siswa masing-masing, yaitu masuk ke bagian agak bawah tadi. Bentar, ini masih loading. Nah, ini kadang kalau kita buka dengan Google Doc akan seperti ini, agak morat-marit. Ini ada 2 lembar. Kita coba naikkan agar menjadi 1 lembar. Oke, sudah kita setting menjadi 1 lembar. Ini ada yang menjorok ke sana, kita betulkan terlebih dahulu. Kita enter saja. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita setting di bagian sini. Untuk nama kita beri dalam tanda kurung 2, kemudian kita ketik nama, kemudian dalam kurung lagi, kemudian yang di bawah ini kita ketik lagi dalam tanda kurung 4, kemudian ketik dalam tanda kurung lagi, kemudian kasih koma, kemudian tanggal lahir, terus tanggal, begitu aja, kemudian tanda kurung, kemudian kelas 12 tetap, kemudian kompetensi kalian kita di tanda kurung kakak. Ini untuk singkatan-singkatan untuk mempermudah kita mengingat nanti. Kemudian nomor induk sekolah kita singkat NIS. Kemudian nomor induk siswa nasional kita singkat NISN. Oke, kemudian di sini kita beri tanda kurung
lulus dan tidak lulus. Lulus atau tidak lulus. Kemudian untuk yang lainnya saya kira cukup. Jadi ini langkah kita setelah mengubah dokumen yang berwujud word tadi ke Google Doc. Setelah kita ubah seperti ini, baru kemudian kita simpan, kita klik file, kemudian jadikan atau simpan sebagai Google Doc. Kita simpan sebagai Google Doc. Kemudian nanti penyimpanan itu di folder coba lulus tadi, kemudian dengan nama coba lulus Google Doc. Ini langkah yang pertama sudah selesai. Nanti hasilnya seperti ini. Nanti kalau kita tutup, ini kita tutup aja. Kita buka di bagian Google Drive, nanti akan muncul di folder itu coba lulus Google Doc. Akan muncul seperti ini. Ini yang Google Doc itu yang ada simbol garis 3 ini. Kemudian setelah itu kita ke yang berikutnya adalah pembuatan Google Form. Google Form ini nanti form yang akan diisi oleh siswa. Kita buat untuk Google Form-nya yang paling mudah saja isiannya, yaitu hanya NIS dan token. Kita buat dari Google Form, Google Formulir. Kita klik. Sekarang kita buat Google Form-nya. Yang pertama kita namai. Coba form coba lulus ya. Namai form coba lulus misalnya. Ini kita kopikan agar judulnya nanti juga berubah seperti ini aja, langsung diklik begini. Kemudian kalau sudah ini kita ke pembuatan form. Yang pertama adalah nama NIS. NIS ini kita buat berupa angka. Kita buat yang berupa angka, NIS-nya ini wajib. Kemudian yang kedua kita tambahkan yang berikutnya adalah token. Untuk token kita buat jawaban singkat juga, tapi tidak pakai angka karena nanti token itu akan kita buat yaitu kombinasi antara huruf dan angka. Kita hapus saja angkanya. Kemudian ini kita klik wajib isi ya. Nah, formnya cuma sederhana, NIS dan token saja. Kemudian kalau sudah kita setting terlebih dahulu, karena kita nanti akan mengumpulkan emailnya, kita klik di bagian ini, kita klik di umum ini di kotak kumpulkan email.
kumpulkan alamat email, kita simpan. Kemudian setelah itu kita buat link pemendek, kita kirim, kita klik kirim, kemudian kita klik di ini yang tengah, kemudian kita salin link panjang ini, kita salin ya. Setelah kita salin, kita ke link pemendek. Kalau saya biasanya membuat pakai gg.gg, kita masukkan gg.gg, link tadi di gg.gg ini, Ctrl V karena tadi kita sudah salin. Kemudian kita klik, kita tulis coba lulus, kita klik. Ini karena sudah ada, saya tambah coba lulus TM. Ini untuk mempermudah nanti kita mengelingkan form ini ke siswa. Kemudian kalau sudah, kita kembali ke sini, ke form ini tadi, kita masuk ke menu respon. Kita buat spreadsheet. Dari menu respon ini kita klik tanda plus ini, kemudian kita klik buat baru, buat spreadsheet baru dengan judul form coba lulus respon. Kita buat. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini, cukup singkat, yaitu email, NIS, dan token. Timestamp, email, NIS, dan token. Ini nanti kalau seandainya ada siswa yang mengisi NIS dan tokennya, nanti akan masuk ke sini emailnya. NIS dan token juga akan masuk sini. Kemudian setelah itu, langkah yang kedua adalah kita membuat database terlebih dahulu. Untuk membuat database, langkah yang berikutnya di sini adalah membuat sheet baru. Di sini ada sheet, hanya satu sheet, yaitu form respon 1. Kita buat database, yaitu di sebelahnya form respon 1 dengan klik tambah di sini. Kita klik tambah. Kemudian kalau sudah kita klik tambah tadi, kita akan muncul di sini ada tulisan sheet 2. Ini kita ganti namanya untuk mempermudah kita. Kita klik kanan, kemudian ganti nama. Kita ganti misalnya database atau DB. Ini nanti database ini yang nanti akan kita rumus dengan form respon yang ada di sebelah kirinya ini. Nah, database ini dapat dari mana? Database ini kita dapatkan dari Excel. Sehingga kita buat dulu dari Excel yang dibutuhkan database-nya. Sudah buat untuk Excel-nya, database yang dibutuhkan misalnya adalah kode, nama, tempat, tanggal lahir, NIS, NISN, KK, keterangan, dan token. Kode ini kita tidak usah membuat seperti ini. Cukup kita rumuskan, yaitu E2. E2 itu adalah baris ini, baris NIS, dan I2. I2 itu adalah baris token ini. Jadi kode itu adalah gabungan dari NIS dan token. Untuk token ini nanti cara pembuatannya sembarang, biar nanti antar siswa itu beda-beda. Ini yang
nantinya akan menunjukkan kerahasiaan daripada pengumuman yang kita berikan ke anak. Jadi menggunakan kode ini. Kemudian kalau sudah buat ini di Excel ya, di Excel sudah buat seperti ini kita blok saja Excel ini. Setelah kita blok ini, kita copy, Ctrl C, kemudian masukkan ke spreadsheet di database ini, yaitu di kolom dan baris paling atas A1 di sini. Kita pastekan atau Ctrl V. Kita tunggu dulu. Seperti ini untuk database yang kita buat di kolom 2 ini. Kemudian kalau sudah, kita menuju ke form respon. Menuju ke form respon, kita akan buat rumusnya agar nanti database itu masuk di form respon yang ada di sini, yang nantinya akan kita gunakan untuk memberikan pengumuman ke siswa. Yang pertama, kita buat kode yang nantinya untuk kerahasiaan dari emailnya tersebut. Kodenya untuk membuat ini rumusnya, nanti silahkan bagi yang ingin menggunakan rumus atau inginkan rumus bisa menghubungi saya, yaitu kita pakai kode ini, array formula dalam kurung if dan seterusnya. Jadi saya di sini tidak paham atau kurang begitu paham mengenai logika rumus ini, hanya dengan logika yang mudah bahwa rumus ini nanti adalah pengulangan daripada baris ataupun kolom yang ada di menu kode. Ini kita kopikan saja, kita nggak usah mikir rumusnya. Yang jelas ini kita copy kode ini ke bagian sini. Setelah token ini, kita kopikan di bagian atas di sini. Bagian atas ini kita copy, kita pastekan. Ini akan muncul array formula dan seterusnya, kemudian kode. Itu menunjukkan ini adalah di kolom E. Kemudian kode itu, kode di sini nanti di sini akan tertulis kode. Oke, kita oke. Atau kita klik di bawah sini. Ini kenapa tidak muncul? Kenapa munculnya ref? Sini karena di sini tertulis E. Harusnya tidak tertulis E. Mohon maaf, bukan di E ya, tapi yang ini kode B titik B, C titik C, D titik D, E titik E. Ini yang bikin kita rumusnya salah. Harusnya karena kita hanya menginginkan list dan token, yaitu di kolom C dan D, maka yang B ini kita hilangkan. Rumus B ini kita hilangkan. Kemudian yang rumus E juga kita hilangkan. Jadi nanti tinggal rumus C dan D. C itu menunjukkan kolom
NIS, D menunjukkan kolom organ ya. Kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti menunjukkan rumusnya sudah benar. Token terus kode. Kemudian yang berikutnya, urutkan database yang ada di sini. Setelah kode, yaitu nama, tempat, tanggal lahir, NIS, NISN. Nama, tempat, tanggal lahir, NIS, NISN, KK, keterangan, dan token. Kita buat semuanya. Ini kode nomor 1, kolom nomor 1, nama nomor 2, nomor 3 tempat, nomor 4 tanggal lahir, nomor 5 NIS, dan seterusnya ini. Nanti di sini rumusnya sama. Hanya nanti perbedaannya di itu tadi, di kolom berapa. Rumusnya pakai ini, cukup pakai ini saja, pakai nama ini. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini, di atas sini. Ctrl V. Kemudian kita lihat dulu nama ini countef menghitung GG ya. Ini bukan GG tetapi menuju ke EE, ke kode. Ini kita ganti dulu GG-nya menjadi E dan E. Logikanya ini kita nanti akan mengacu ke semua ke kolom E, ke kolom yaitu kode E yang ada GG-nya kita ganti E semua. Kemudian kalau sudah ini tadi di sini ada 3,0 ini 3 ini menunjukkan kolom. Kolom tadi yang nama itu adalah di nomor 2. Maka ini perlu kita ganti, 3-nya kita ganti 2. Kita enter lagi. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya nama, tempat, tanggal lahir ya. Ini untuk tempat tanggal lahir juga sama, ini kita kopikan aja. Kita copy atas nih. Ini kita copy, Ctrl C. Kemudian masuk ke G sini, kita kopikan lagi di atas. Ini tadi kita ganti. Nama kita ganti tempat. Ganti tempat. Setelah kita ganti tempat, di sini untuk hurufnya jangan lupa ini kita ganti G. Kita ganti E ya. Ini juga E. Kemudian di bagian sini ini nomor 3 tetap karena tempat itu berada di nomor 3. Kita enter. Maka akan muncul seperti ini dan seterusnya nanti untuk tanggal lahir kemudian NIS, NISN sama caranya ya. Jadi cukup di copy paste di bagian atas di
copy paste rumusnya tadi seperti ini. Kemudian untuk berikutnya nama ini diganti tanggal sesuai database. Ganti tanggal. Kemudian ini berikutnya di sini ada tulisan kolom 2, kita ganti 4 karena tanggal itu berada di kolom 4 di database. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya kolomnya kurang, ini nanti kita bisa tambahkan. Kita klik kanan, kemudian sisipkan kolom. Kita tambahkan dulu, karena kolomnya masih kurang. Oke, setelah kita buat keseluruhan dari token, kode, nama, tempat, dan seterusnya, ini kita rumus dari sini ya. Saya ulangi, kita rumus dari bagian kode, kemudian nama, tempat, dan seterusnya ini kita dapatkan rumusnya dari kunci yang ada di sini. Kita copy paste saja, nanti tinggal ganti GG-nya diganti E semua. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita tinggal ke menu pengayah atau add-on, kita klik AutoCAD, kemudian kita launch. Kalau biasanya ada open, klik open, kalau tidak diklik launch-nya. Jangan lupa untuk AutoCAD itu di form response, kita klik di pengayah, di sebelah sini pengayah, kemudian AutoCAD, akan muncul seperti ini. Mohon maaf, ini sinyalnya agak jelek. Nah, kemudian kalau sudah muncul seperti ini, kita klik new job. Kita klik new job. Kemudian kita tulis jobnya coba lulus. Kemudian kita next. Kemudian kita pilih from draft. Ini kita ambil Google Doc yang tadi sudah kita buat masternya, yaitu berada di Google Doc coba lulus tadi. Kita cari dulu. Filenya biasanya sudah tertampil di bagian sini nanti. Tapi diingat formnya tadi yang akan kita linkkan itu adalah yang Google Doc yang coba lulus ini. Kita klik, kemudian kita select. Nanti di sini akan muncul, nah coba lulus ini Google Doc-nya ini kita muncul. Kalau sudah kita next. Kemudian kalau sudah kita next yang nomor 3, langkah nomor 3 ini kita matchkan, kita pasangkan nama dengan nama, tempat dengan tempat, tanggal dengan tanggal. Sudah ada. Kemudian kakak dengan kakak sudah ada, NIS dengan NIS sudah ada.
kemudian lulus tidak lulus, ini kita cari keterangannya. Seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita next. Mohon maaf, ini adalah NIS ya, NISN ya, nomor induk siswa ya, NIS siswa ya, NIS dengan NIS siswa. Ini karena yang kita linkkan nanti yang kita rumus tadi. Kemudian kita next. Kalau sudah selesai, kita next. Kemudian setelah kita next, di sini ada file name. Kita tulis file name-nya coba lulus. Kemudian tipenya kita pilih tipe yang PDF, bukan yang Google Doc. Kita pilih PDF, kemudian kita klik untuk outputnya, tetap multiple output saja. Kemudian kita next. Di sini sudah ada coba lulus, nggak usah dirubah. Next. Kemudian nomor 6 kita next lagi. Nomor 7 kita next. Nomor 8 kita yes, share doc, dan send email kita klik. Kemudian share doc-nya PDF benar. Ini nggak usah dirubah. Kemudian menuju ke bawah di sini, yaitu di teks. Di teksnya ini kita klik terlebih dahulu dalam kurung, kemudian kita tulis email address, kemudian kita tutup dalam kurung ini. Kemudian kalau sudah, ini tipe subjeknya kita tulisi download. Di sini misalnya, download di sini, atau silahkan download atau apa silahkan. Kemudian kita next. Kemudian ini kita yes, run nomor 9 ini kita yes. Ini sudah kita eksekusi. Dan kalau sudah begitu, setelah kita save tadi, coba kita save lagi. Setelah kita save, nanti kita tutup. Kemudian kalau sudah, kita klik saja ini. Kita tutup. Kemudian pastikan tadi untuk di form respon yang untuk alamat email siswa tadi, email address ya. Pastikan email address, tulisan ini email addressnya sama dengan yang tadi nomor 9, nomor 8, langkah nomor 8 tadi. Kemudian kalau sudah seperti ini, baru kita cobakan untuk respon yang form ini tadi, di pertanyaan ini. Nanti kita cobakan ke siswa untuk bisa menulis NIS dan tokennya. Untuk masuk ke Google Form, kita masuk ke menu ke Google Chrome. Kita tulis, ini kita dapatkan link ini dari Google Form yang sudah kita buat. Misalnya sudah saya pendekkan linknya http://gg.gg/form
kelulusan. Ya. Kemudian kalau sudah, kita klik saja. Nah, bentuk formnya seperti ini. Ini kita tulis saja. Misalnya email saya, kemudian nomornya kita tulis 4378, kemudian nomor tesnya. Jangan lupa ini karena nomor berarti sesuai dengan nomor tes anak 0317216 misalnya, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah tanggal lahir, untuk tanggal lahir kita masuk, kita klik di atas ini, yaitu 2002 misalnya. Kemudian tanggalnya 15 April misalnya. Untuk token kita masukkan seperti yang tadi kita buat, tokennya berapa, ya, kita masukkan. Harus benar ini, kalau tidak benar nanti tidak akan bisa keluar. Ya. Setelah ini kita akan kirim. Kemudian nanti setelah terkirim, ya, kalau sudah terkirim nanti di kolom respon di hub laptop kita, di kolom respon akan terlihat di sana. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita mengirimkan atau anak mengirimkan, itu nanti kalau benar NIS dan tokennya yang dikirim oleh anak, nanti akan muncul dengan sendirinya nama, kemudian tempat, tanggal lahir siswa, NIS siswa, kemudian NISN, kemudian kompetensi keahlian TKR, keterangan lulus, ini sudah muncul semuanya. Untuk di sini merger doc dan sebagainya, ini nanti dengan otomatis ya akan membuat rumus seperti itu. Ini kalau sudah benar. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti pengisian linknya juga sudah benar. Tinggal nanti kalau sudah seperti ini, nanti kembali ke emailnya siswa, nanti di email siswa akan ada jawaban. Nah, coba kita masuk ke email yang tadi kita gunakan untuk memasukkan ke menu respon ini. Di email nanti bisa kita buka emailnya. Misalnya tadi yang sudah kita inputkan tadi sudah benar, maka nanti di balasan email kita akan terlampir yaitu pengumuman kelulusan. Ini untuk anak ya. Kebetulan ini yang inputkan saya, jadi saya coba buka. Nah, ini hasilnya. Ini kalau yang salah itu tidak ada nilai dan tidak ada namanya. Ini dia berarti salah di dalam input data tadi. Tapi kalau misalnya dia benar, nanti akan ada nilainya. Nah, seperti ini. Ada nama, kemudian program studi, kemudian potensi keahlian, itu semuanya sudah ada di sana. Kemudian nilai rata-rata sudah tertampil. Nah, ini bentuknya. Kebetulan kita jadikan satu lembar nggak cukup, kita bisa jadi 2 lembar seperti ini. Ya, seperti itu tadi untuk cara melihat di email yang tadinya kita gunakan untuk memasukkan nomor NIS dan token. Jadi nanti secara otomatis siswa akan mendapatkan email balasan. Mohon maaf tadi
Yang kami contohkan itu adalah surat kelulusan, karena itu rekaman dari HP. Jadi pada intinya itu hanya untuk memperlihatkan bagaimana nanti siswa setelah mengisi atau setelah isi formnya itu nanti langsung keluar pengumumannya begitu. Itu tadi hanya sekedar untuk memperlihatkan pengumuman kelulusannya. Jadi langsung terkonek dengan email siswa. Saya kira demikian untuk tutorial terkait dengan pengumuman online yang sifatnya rahasia, bisa kita buat dengan menggunakan Google Form, Google Sheet, dan Google Doc dari Google Drive kita. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu kepada Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang nanti akan meneruskan ke jenjang berikutnya ataupun mau bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.